Negeri Galbay. Ya, kenapa bisa disebut negeri Galbay? Mari kita lihat video satu ini. Ya, di sini ada video, ya, judulnya Menteri Keuangan dicecar soal pembayaran utang negara. Tahun ini jatuh tempo, kita mampu bayar. Jadi negara Indonesia pun sudah punya hutang yang sudah mau jatuh tempo, seperti kita minjol, ya kan? Apakah ada DC-nya? Ya kan? Nanti DC-nya nge-WA Pak Prabowo gitu kan. Woi maling bayar, gitu kan ya, seperti DC-DC pinjol aku laku, kredivo dan lain-lain gitu ya. Coba kita lihat dulu sebentar videonya gitu ya. Saya terus terang bertanya-tanya terus, Pak. Ini apakah memang benar kita punya kemampuan bayar yang sound and clear untuk ini? Pejabatnya bertanya-tanya, apakah kita mampu bayar? Jadi masyarakat Indonesianya galbay ke pinjol, ya kan? Pinjolnya galbay ke investor, ya kan? DC-DC-nya juga walaupun kerja di pinjol galbay juga ke pinjol-pinjol lagi. Terus negaranya galbay juga, ya kan? Bertanya-tanya apakah kita bisa melunasi hutang? Jadi negeri galbay. Ya, apakah kita ini negeri galbay? Ya kan? Karena di sini videonya atau anggota DPR pun bertanya-tanya, apakah tahun ini jatuh tempo kita mampu bayar? Oke. Nah, saking banyak yang galbainya, OJK, Otoritas Jasa Keuangan yang sangat terhormat ini ya, itu meluncurkan himbauan baru kepada penyelenggara usaha keuangan seperti pinjol, leasing, bank gitu ya. OJK ini sepertinya sudah desperate atau putus asa dengan yang namanya galbay dan kemajuan kredit ini. Ya, apa itu Bang himbauannya? Himbauannya adalah di sini ya, pakai berita lagi dari CNBC Indonesia gitu ya. Di sini judulnya begini cara bersihkan nama diselik OJK atau BI checking. Wuh, gila ya. Coba kita lihat bagaimana caranya ya, kata CNBC ini ya. Bagaimana caranya membersihkan slik OJK atau BI checking gitu ya. Sistem layanan informasi keuangan slik Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atau yang dulu dikenal sebagai BI checking menjadi acuan lembaga jasa keuangan untuk menentukan bersedia tidaknya pemberi pinjaman atau kredit kepada nasabahnya. Ya, semakin buruk skor slik, ya, seseorang akan lebih sulit untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan seperti bank hingga multifinance. Bahkan saat ini OJK telah mengatur pinjaman online P2P lending menjadi pihak yang wajib lapor slik sehingga mempengaruhi skor slik seseorang nasabah. Nah, jadi semua pinjol sekarang itu masuk slik OJK. Ya, mau itu Uangmi, Kredinesia, yang nggak terkenal nih. Ya, apa itu Klik UMKM lah, apalagi ya, pokoknya masuk semua guys. Oke, selanjutnya Asosiasi Real Estate Indonesia atau REI bahkan menyebut 40% pengajuan kredit kepemilikan rumah KPR ditolak karena skor kredit buruk. Mereka menyebut hal itu disebabkan oleh tunggakan cicilan dipinjol. Selain itu, OJK juga sempat menyoroti kasus para pencari kerja yang gagal mendapatkan pekerjaan karena terganjal oleh skor kredit di slik OJK. Wah, udah nggak bisa kerja karena slik OJK, KPR-nya ditolakin, ya kan? Nah, for the record, ya kan, untuk pengetahuan Anda, FYI, for your information, ya, ini tidak bisa bekerja itu ya guys ya di industri keuangan lagi, seperti Anda melamar di bank, di leasing, itu nggak bisa ya. Kalau Anda mau kerja di luar negeri itu masih bisa guys ya. Teman saya ada yang galbay banyak masih bisa kerja di luar negeri, masih bisa kerja di sektor-sektor lain guys ya, kecuali di sektor bank, leasing, koperasi gitu atau sektor keuangan gitu ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya, meski begitu, sebetulnya skor slik seseorang bisa dilakukan pembaruan sebagaimana telah disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Model Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, OJK Agusman. Ini terlalu panjang, ya kan? Jabatannya itu Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, OJK Agusman. Jabatannya sangat panjang sekali, tapi masih banyak keluhan-keluhan gitu. Jadi masih mending disingkat aja Kepala Eksekutif ya Lembaga Pembiayaan Agusman aja gitu kan udah. Nah, ia mengatakan slik dapat dilakukan pembaruan apabila peminjam atau borrower telah melakukan pembayaran atau melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu ya. Jadi cara membersihkan slik OJK menurut CNBC adalah melakukan pembayaran atau melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apa itu? Ya kan? Nggak tahu, di sini nggak dijelaskan guys. Saya sudah baca.
bisa jadi asuransi, bisa jadi yang lain-lain gitu. Nah, lalu lanjut lagi, disinilah ya bahwa himbauan OJK ini yang menandakan bahwa OJK sudah pusing ya dengan galbay nasional. Ya, mari kita lihat. Kendati demikian, dalam pernyataan terbaru, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Bapak Mahendra Siregar, ya kepala OJK asli, ya, nomor 1 gitu ya, juga meluruskan bahwa pihaknya ini tidak melarang lembaga jasa keuangan seperti leasing, bank pinjol untuk menyalurkan kredit bagi para debitur dengan kualitas kredit tidak lancar. Jadi bagi yang galbay pun boleh diberikan kredit, guys. Ya, karena saking banyak yang galbay, tidak ada konsumennya, makanya OJK ini menyerah ya. Sehingga orang-orang yang galbay boleh kredit lagi walaupun slik OJK-nya jelek. Apa gunanya slik OJK? Ya, hanya catatan saja gitu ya. Uang kredit aja masih boleh kok. Gitu ya. Bagaimana seperti itu? Oke, kita lanjut dulu. Pengguna slik dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan perumahan merupakan salah satu informasi yang digunakan dalam analisis kelayakan calon individu dan bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan dalam pemberian kredit dan pembiayaan itu. Jadi, slik itu ya bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan dalam pemberian kredit dan pembiayaan itu, guys. Ya, bisa saja faktornya itu ya karakter seseorangnya, usaha seseorangnya dilihat, pekerjaan seseorangnya dilihat, lalu riwayat galbaynya itu kenapa gitu kan. Misalkan galbaynya kena COVID, misalkan galbaynya kena PHK gitu kan ya. Itu kemungkinan masih akan diberikan gitu ya. Pokoknya yang galbay masih bisa diberikan kredit, oke? Nah, saat ini pengecekan slik dapat dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu, sebaiknya seseorang perlu mengecek skor kredit sebelum mengajukan pinjaman gitu ya. Ya seperti itulah. Oke? Nah, di sini ya dipertegas apabila masih ada tunggakan kredit yang belum terselesaikan, satu-satunya cara untuk membersihkan catatan kredit yang jelek adalah dengan melunasi kewajiban yang belum terselesaikan. Nah, oke ya, beritanya sudah kita baca gitu. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda semua, kenapa OJK Otoritas Jasa Keuangan itu sekarang memperbolehkan nasabah yang galbay itu dapat kredit lagi? Ya kan? Ya, betul sekali. Karena pinjol-pinjol itulah yang lemah, guys. Ya, bukan kita-kitaan yang lemah. Oke, kita selalu menyangka bahwa mereka ini yang kuat, ya kan karena perusahaan modalnya banyak dan lain-lain. Sampai lupa bahwa yang menguntungkan pihak-pihak perusahaan pinjol itu adalah kita, ya masyarakat Indonesia. Posisinya sama seperti DPR waktu itu. DPR menyangka bahwa mereka itu paling kuat, gitu ya. Bisa nyuruh-nyuruh menteri membuat undang-undang ini itu. Wah, paling tinggi gitu ya. Sampai flexing-flexing gitu kan, joget-joget ke kiri, ke kanan gitu kan, seperti tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Tahu-tahu ya rakyatnya nyerang, menjarah, ngamuk semua gitu ya. Pada keluar, terjadi reshuffle, terjadi pemecatan, banyak yang resign juga anggota DPR itu. Gitu. Itu posisinya sama seperti pinjol, ya. Mereka kira atau kita kira menyangka bahwa pinjol-pinjol inilah yang kuat. Gitu. Wah, berani ngapain aja gitu kan. Padahal kalau kitanya kompak galbay, gagal bayar nasional kompak seluruh gitu ya. Itu jaminan 2 hari aja kiamat pinjol itu, guys. Ya, kiamat pinjol 2 hari udah nggak ada, udah hilang itu pinjol itu. Ya kan? Tapi apakah bisa seperti itu? Ya kan? Itu kembali lagi ke mentalnya orang-orang Indonesia, ya guys ya. Tapi untuk sekarang sih tren gagal bayar itu lagi meningkat. Anda mau cari di Google sekarang ya, buktikan omongan saya ini ya, tren gagal bayar, wah meningkat gitu ya. Cari di Google boleh gitu ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.